memilih presiden atau memilih anggota DPR, memilih partai dan sebagainya sebenarnya nggak terlalu penting. Yang Yes. paling penting itu adalah kenapa saya memilih itu. Jadi landasan dari kenapa saya memilih lebih penting daripada saya memilih itu. Jadi kalau misalkan nanti saya nggak akan milih lah karena orang-orangnya di sini nggak jelas. Kalau misalkan itu memiliki argumentasi yang jelas dan filosofis, itu bagus. Tapi kalau misalkan dia didasarkan pada udahlah saya putus asa aja, keputusasaan itu hanya cocok untuk kaum berbahan yang nggak guna. Gitu. Maaf ya. Tertampar. Jadi ketika misalkan melihat bangsa ini sekarang sedang chaos, sedang acak-acakan, sedang kacau dan sebagainya, saya selalu ingin mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan terbesar umat manusia, tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan besar, itu lahir dari krisis. Lahir dari masyarakat yang lagi soak, lahir dari negara yang lagi kolaps. Pemimpin-pemimpin besar selalu lahir dari seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kita mengakui bangsa kita jelek, pemilu kita jelek, tokoh-tokoh kita jelek dan sebagainya, jadikan itu sebagai bahan bakar, kesadaran itu sebagai bahan bakar agar kitalah yang kelak menjadi pahlawan di masa depan, agar kitalah yang tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai orang besar yang mampu mengubah dunia, yang mampu mengubah masyarakat. Jadi terlibatlah secara langsung. Terlibat secara langsung itu bagaimana? Kalau saya menolak atau saya menerima, itu mulai dari sebuah gagasan yang filosofis gitu. Didasarkan pada sebuah pengetahuan dan kesadaran yang pasti. Jadi nyoblos Pak Prabowo silakan, nyoblos Pak Anies silakan, nyoblos Pak Ganjar silakan. Yang paling pentingnya itu adalah semua itu didasarkan pada kesadaran bahwa saya mengetahui kenapa saya harus memilih dia.